Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalati Al-Quran, karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dan kita kemarin sampai pada ucapan muallif musannif rahimahullahu ta'ala, jami' ma dzakartuhu wa ma sa'adkuruhu insyaallahu bayanuhu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min qauli sahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum wa sairil ulama. Wa ana adkuru minhu ma hadarani dzikruhu insyaallah ta'ala wallahul muwaffiq fi dzalika. Apa yang telah saya sebutkan dan apa yang akan saya sebutkan insyaallah itu penjelasannya ada di dalam kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama. Dan saya akan menyebutkan sebatas yang ada di benak saya, insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk hal tersebut. Nah, setelah itu beliau mulai dari ucapan beliau setelah ini, ya, itu menyebutkan semua dalil-dalil dari Al-Quran atau dari sunnah atau juga dari ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mendukung ucapan beliau yang kita baca kemarin. Ya. Qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini sudah mulai beliau menyebutkan dalil-dalil dari apa yang beliau sebut kemarin. Qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mengharapkan perniagaan bisnis yang tidak akan pernah merugi, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Menerima. Wa qala azza wa jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mengamalkan amalan-amalan soleh, bahwasanya untuk mereka nanti ada pahala yang besar, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Wa qala azza wa jalla, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang bisa menjadi obat dan rahmat, kasih sayang kepada kaum mukminin, dan dia tidak memberikan tambahan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian belaka. Iya. Jadi Al-Quran ini kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab
syifa, rahmat. Jadi orang yang tidak mengambilnya sebagai petunjuk, tidak mengambilnya sebagai pedoman, tidak menjadikannya sebagai imam, ya merugi. Nah, maka orang-orang zalim itu dengan adanya Al-Quran itu, nah, karena mereka tidak mengambil manfaat darinya, mereka menjadi rugi. Rugi bukan karena Al-Qurannya, rugi karena tidak mau mengambil Al-Quran, sehingga mereka semakin merugi, semakin hidayah itu turun, mereka berpaling, hidayah turun lagi, berpaling lagi, petunjuk dari Al-Quran turun lagi, Quran turun satu persatu, satu ayat demi satu ayat, satu surat demi satu surat. Nah, mereka semakin berpaling, ayat yang turun itu semakin bertambah, mereka berpaling, mereka juga semakin bertambah, maka mereka semakin merugi. Wa qala azza wa jalla ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'idhah, peringatan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, wasyifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, obat bagi apa yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Telah datang kepada kalian, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah. Mau'idhah itu adalah bayanul hukmi ma'at targhibi wa tarhib, yaitu penjelasan hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini dosa besar. Ini adalah kemaksiatan, ini adalah bentuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjelaskan targhib, motivasi, dan tarhib, peringatan keras. Ketika ada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh, nah, datang bersamaan dengan itu targhibnya, motivasi, surga, pahala, rahmat, ya, maghfirah, dan seterusnya. Ketika ada larangan-larangan, ada dosa, ada maksiat, beriringan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ancamannya, tentang neraka, tentang laknat, tentang siksa, dan seterusnya. Itulah mau'idhah. Wasyifa'ul lima fis sudur, pengobat, yakni obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Nah, penyakit hati itu ada dua, asyubuhat wasyahawat. Nah, syubuhat itu adalah orang rancu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sesuatu yang hak dia tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah al-haq, atau masih meragukannya. Sesuatu yang batil dia tidak tahu kalau itu adalah batil, atau mungkin dia masih meragukannya. Itu syubhat. Adapun syahwat, orang sudah tahu ini yang hak, dia tahu bahwasanya yang hak itu di mata dia adalah al-haq. Sesuatu yang batil di mata dia juga batil, tapi dia tidak bisa menerapkannya. Yang batil dia kerjakan, yang hak dia tinggalkan karena mengikuti hawa nafsunya, bisikan, yakni keburukan hatinya. Nah, inilah penyakit, ya, penyakit yang membuat manusia itu tersesat dari kebenaran, tersesat dari kebahagiaan. Dan dua penyakit besar ini, ayyuhal ikhwah, Al-Quran adalah obatnya. Wa qala azza wa jalla ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, hujjah, bukti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala membawakan kebenaran di dalam Al-Quran tersebut dan menunjukkan, menegakkan hujjah, iqamatul hujjah, bahwasanya yang benar itu adalah
sungguh-sungguh benar, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti kebenaran, hujjah, argumen dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang jelas, cahaya yang nyata. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, Allah akan masukkan dia ke dalam rahmatnya dan anugerahnya, dan memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Wa qala azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semuanya, jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan dahulu kalian berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian memperoleh petunjuk. Wa hablullahi huwal Qur'an. Hablullah huwa Al-Quran. Tali Allah yang dimaksud di dalam ayat ini tadi adalah Al-Quran. Dan di dalam ayat ini, ayol ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini terdapat hal yang menarik untuk kita sedikit perbincangkan berkenaan dengan masalah bercerai. Bercerai-berai. Ayat ini melarang kita untuk bercerai-berai. Nah, apa maksud bercerai-berai? Maksud bercerai-berai mungkin orang sepintas akan mengartikan tidak boleh bercerai-berai itu ya berarti bersatu. Kan seperti itu. Tidak boleh bercerai-berai itu maksudnya adalah bersatu. Nah, tapi ayat ini ayol ikhwah menjelaskan kepada kita bahwasannya ya bersatu, tapi ada yang perlu untuk kita perhatikan ya. Bahwasanya maksud untuk tidak bercerai-berai ini di samping bersatu, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan tali Allah. Ini kita ini tidak boleh bercerai-berai, maksudnya kita tidak boleh lari dari tali Allah Subhanahu wa taala yang itu menyebabkan kita tercerai-berai. Dan ini senada dengan ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang masalah larangan bercerai-berai. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Allah perintahkan kepada kalian tegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Senada kan? Wa'tasimu bihablillah. Nah, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bersatulah, jangan bercerai-berai. Tapi Allah mengatakan apa? Tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Nah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Apalagi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akan bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih kita fokuskan ayol ikhwah
itu adalah berpegang teguh dengan agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan demikian tidak bercerai-berai. Dan dengan demikian antum tidak akan susah memahami hadis-hadis yang berisi bahwasanya umat ini akan bercerai-berai. Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umat ini akan tercerai-berai, akan berpecah menjadi 73 golongan. Dari satu sisi kita tidak boleh bercerai-berai, tapi dari sisi lain Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan berpecah, akan tercerai-berai. Nah, antum tidak akan susah insya Allah untuk memahami dua dalil ini. Yani karena maksud maksud dari bercerai-berai, larangan bercerai-berai itu adalah menegakkan agama. Menegakkan agama. Ini artinya antum tidak boleh terlibat dalam perpecahan. Jadi perpecahan itu pasti akan terjadi, ayolah ikhwah. Perpecahan itu pasti akan terjadi di tubuh umat ini. Tapi kita tidak boleh terlibat dalam perpecahan tersebut. Ya terjadi perpecahan 73 itu terjadi ya, tapi jangan sampai kita terlibat dalam perpecahan itu. Nah ini sekilas kalimat saya ini membingungkan antum. Pasti berpecah, tapi kita nggak boleh terlibat dalam perpecahan karena kita memang dilarang untuk berpecah. Wala tafarraqu. Nah kalau antum menerjemahkan wala tafarraqu itu artinya adalah harus bersatu, memang susah. Tapi kalau antum menerjemahkan wala tatafarraqu artinya adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka antum tidak akan susah menafsirkan dua dalil tadi. Jadi kita dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya perpecahan pasti terjadi, tapi kita diingatkan jangan sampai kita terlibat dalam perpecahan itu, yaitu kita caranya adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain bercerai tapi kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, yang lain berpecah-pecah tapi kita tidak ikut perpecahan tersebut, tidak ikut terlibat karena kita tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berada berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kalimat lain yang lebih mudah, ayo ikhwah, kita itu diperintahkan untuk tetap berada di barisan utama. Nah itu maksud tidak bercerai-berai. Jadi yang lain bercerai-berai, yang lain berpecah-pecah, nah kita tetap berada di barisan umat Islam yang utama, barisan induk, barisan sabilil mukminin, jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin itu siapa ya? Jalan kaum mukminin itu siapa? Ya kaum muslimin yang ada saat turunnya ayat ini, sebelum muncul kelompok-kelompok yang beraneka ragam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum yang langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap berada di barisan mereka. Itu maksudnya apa? Jangan bercerai-berai. Jadi tidak susah kita memahami hadis bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya pasti. Nah, akan terpecah menjadi 73 golongan, tapi kita bisa selamat dari perpecahan itu asalkan apa? Kita tetap berada di barisan utama, yaitu barisannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, berada di barisan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan untuk menilai berpecah atau tidak berpecah itu tidak bisa dilihat dari jumlah. Misal dalam satu kampung ada 100 wanita,
1 berjilbab, 99 tidak berjilbab. Siapa yang berpecah dan siapa yang bersatu? Kalau kita melihat sepintas, yang satu tadi itulah yang nyempal, ya apa enggak? Enggak kompak, yang lainnya enggak jilbaban, dia jilbaban sendiri, enggak kompak ya. Tapi kita katakan dengan tegas, yang satu itu adalah al-jamaah, yang lain 99 itu adalah mereka berpecah. Nah, 99 berpecah, bercerai. Yang satu dialah al-jamaah. Nah, satu kok jamaah? Jamaah dengan siapa? Berada di jamaah utama, ya, barisan utama kaum muslimin. Barisan utama kaum muslimin, ya. Kaum muslimin yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada di saat turunnya ayat ini, sebelum adanya kelompok-kelompok yang beraneka ragam, sebelum adanya pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam. Nah, itu mengajarkan seorang wanita menutup aurat. Ya sudah, itulah jalannya. Jalannya yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ini jalannya. Walaupun dia wanita seorang diri di kampung, 99 ya, semuanya membuka aurat, hanya dia saja yang menutup aurat. Dialah yang berada di atas jalan kaum mukminin. Nah, karena dia berjamaah, ya kan. Dia jamaah yakni apa namanya? Bersatu dengan jamaahnya kaum muslimin yang ada, ya, jamaah asli, jamaah induk, ya ikhwan. Oleh karena itu ayol ikhwah, antum jangan minder seandainya antum di kampung seorang diri misalnya. Nah, dari 99 dari 100 orang antum saja misalnya yang anti riba misalnya, anti riba, yang lain pro riba misalnya. Nah, pro riba, maka antum tetap dikatakan al-jamaah, karena itulah jalannya kaum mukminin yang asli, ya. Cuma karena perpecahan itu banyak sekali terjadi, sehingga seolah-olah barisan utama kelompok kaum, yakni kelompoknya sahabat ini, ya seolah-olah mereka seperti kelompok-kelompok yang berpecah itu, seolah-olah. Nah, seperti orang yang datang ke sebuah tembok yang putih bersih, nah, membawa cat hijau. Ada lagi datang orang lagi membawa cat biru. Ada lagi yang membawa cat hitam, menggoreskan catnya ke tembok tersebut, sehingga tembok itu akhirnya penuh dengan warna-warni. Sehingga saking banyaknya warna-warna itu, ayol ikhwah, warna tembok yang asli itu seperti apa? Seperti coretan-coretan itu tadi, ya. Tapi tetaplah dia asli, tetaplah dia asli. Nah, jadi dengan adanya kelompok-kelompok pemikiran-pemikiran yang banyak, itu saking banyaknya sampai yang asli pun kelihatan bagian dari yang beraneka ragam itu, tapi tetaplah dia adalah asli. Nah, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dimaksud al-jamaah, nah, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Seorang diri. Jelas ya? Bagaimana bisa dikatakan jamaah padahal seorang diri? Sekali lagi, karena ketika antum mencocoki al-haq, itu sebenarnya antum sedang bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin yang asli, ya. Antum tidak berpecah. Yang lain meskipun banyak, tapi dia menyelisih jalan kaum mukminin, kayaknya dia banyak bersatu, tapi sebenarnya mereka itulah yang berpecah. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Wa qala azza wa jalla, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah
telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu kitab yang mutasyabihan mathaniya. Kita terjemahkan nanti, mutasyabihan dan mathaniya kita terjemahkan nanti. Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu kitab yang mutasyabihan, yang mathaniya. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bergetar kulitnya. Kemudian summa talinu juluduhum, kulit mereka menjadi tenang. Wa qulubuhum, nah, hati mereka juga tenang, hati dan kulit mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Baik, Allah menurunkan sebaik-baik kitab, yaitu mutasyabihan, kitab yang mutasyabihan dan mathaniya. Mutasyabihan di ayat ini berbeda dengan mutasyabihan yang ada di dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kalau mutasyabihat yang ada di surat Al Imran ini, itu maknanya adalah samar ya. Nah, samar. Adapun mutasyabihan di sini adalah mirip. Dan memang mutasyabihan bisa diartikan mirip dan bisa diartikan samar. Kalau di dalam surat Al Imran samar, kalau di sini mirip. Mirip maksudnya apa? Yushbih ba'duhu ba'da wa yu'akkid. Nah, ayat yang satu dengan ayat yang lain itu mirip-mirip, dan kemiripan itu tidak bertentangan, saling menekankan. Misalnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam di surat Al-A'raf, ada lagi kisah Nabi Musa di surat Hud, ada lagi di surat Al-Qasas, ada lagi di surat An-Nazi'at. Mirip. Jadi kisah itu tidak bertentangan. Nah, mirip-mirip, melengkapi atau mendukung satu dengan yang lain, mutasyabihan. Adapun mathani yaitu yusanna, al-akhbar yusanna, at-targhib yusanna, nah, yukarror, diulangi, terulang-ulang, mirip-mirip dan berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terulang ya, 32 kali, 32 atau 31 saya lupa, hitung sendiri. Nah, surat Ar-Rahman, apalagi ya ikhwan, wailu yauma idzil lil mukadzibin, diulang-ulang. Kemudian juga kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, kisah para nabi, nah, kisah orang-orang yang ayat di dalam beberapa surat. Itulah makna mutasyabihan mathani. Membuat kulitnya orang-orang itu bergetar ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala membaca perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bergetar kulit mereka. Kemudian menjadi tenang kembali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya ini? Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu ada berita-berita, kabar-kabar tentang azab, tentang jahanam, tentang siksa yang pedih, membuat mereka takut ya. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an juga ada ayat
yang memberitakan bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Rahimul Wadud, wasi'at rahmati kulla syai', sehingga mereka menjadi tenang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yakni sifat khauf dan roja ini adalah sifat yang hendaknya selalu beriringan, ya. Khauf dan roja hendaknya senantiasa beriringan. Orang itu takut dengan azab, berbicara dengan siksa yang pedih, berbicara tentang jahanam. Nah, itu mengerikan, ayo. Orang takut, tapi jangan takut saja, harus dibarengi dengan roja. Kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wasi'at, nah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Allah Rahman, Allah Rahim, Rauf, Ghafur, Wadud. Itu harus senantiasa kita hadirkan juga. Baik. Ayat yang berikutnya, qala Allah azza wa jalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang mubarak, yang diberkahi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran darinya. Wa qala Allah azza wa jalla wa qala azza wa jalla wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafnahu fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, dan kami ulang-ulang di dalamnya berupa ancaman-ancaman supaya mereka bertakwa, dan supaya Al-Quran itu memberikan peringatan atau pelajaran kepada mereka. Tsumma inna Allah ta'ala wa'ada liman istama'a ila kalamihi fa ahsanal adaba inda istima'ihi bil i'tibaril jamili waluzumil wajibi littiba'ihi wal amali bihi an yubashshirahu azza wa jalla minhu bikulli khair wa wa'adahu ala dzalika afdalat thawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para hambanya, yang mendengarkan, firman-firmannya, kemudian memperbagus adab ketika mendengarkan kalamnya tersebut dan mengambil pelajaran dan menetapi yang wajib, berpegang teguh dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan mengamalkan isinya. Allah janjikan, Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan segala kebaikan, dan Allah janjikan kepada mereka sebaik-baik pahala. Allah berfirman, fabashshir ibad, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian dia mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang berpikir, orang yang menggunakan akal mereka. Mendengar, kalau antum ingin mendapatkan kabar gembira, sudah barang tentu baik, ya. Kabar gembira dari Allah itu pasti sesuatu yang baik untuk kita semuanya. Nah, walaupun di sini tidak diperinci apa kabar gembira itu, nah, tapi namanya kabar gembira pasti sesuatu yang baik. Nah, rinciannya apa kita serahkan kepada Allah, yang penting itu adalah baik. Dan di ayat-ayat yang lain juga sudah dijelaskan ayol ikhwah, nah, berupa rahmat Allah, surga Allah, pahala dan lain sebagainya. Jika antum ingin mendapatkan
kabar gembira tersebut termasuk orang-orang yang dapat kabar gembira, maka catat syaratnya, yaitu ya alladzina yastami'unal qaula, yang mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan ucapan dan dia mengikuti yang terbaik. Nah, di sini muallif menjelaskan apa maksudnya fayattabi'una ahsanah, mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaik. Fakullu kalami rabbina hasanun, semua ucapan Allah itu baik. Liman talahu, bagi yang mendengarkannya, bagi yang membacanya. Waliman istama'a ilaihi, dan bagi orang yang mendengarkannya. Ya, jadi semua ucapan Allah Subhanahu wa taala baik. Bagi yang membacanya, bagi yang mendengarkannya baik. Wa inna ma hadza, adapun yang dimaksud ini tadi oleh ayat ini, wallahu a'lam, sifatu qaumin idza sami'ul qur'ana yattabi'una minal qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ilallah. Ini adalah penggambaran sifat suatu kaum yang mana mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an mereka mengikuti apa yang terbaik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum bisa garis bawahi ma yattabi'una minal Qur'an ahsana ma yataqarrabuna bihi ilallah. Karena orang yakni sepintas membaca ayat ini bisa jadi salah paham. Mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaik. Nah, mengikuti yang terbaik. Seolah-olah ya ini apa? Dia meninggalkan yang lain. Dia memilih-milih. Nah, iya, maksudnya memilih di sini adalah dia memilih terbaik dari apa ya, ikhwan? Nah, terbaik dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma dallahum alaihi maulahum karim. Maulahum al-karim. Dari apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi misalnya ayol ikhwah di dalam Al-Qur'an ya, contohnya wallahu alam ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang misalnya berbunyi seperti ini ya. In tubdus shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, kalau kalian memberikan sedekah dengan terang-terangan maka itu baik. Kalau kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada kaum fuqara, nah, maka itu lebih baik. Nah, dia mengikuti yang lebih baik. Fayattabi'una ahsana. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Yaitu maksudnya kalau antum disakiti, antum ingin membalas, balaslah dengan yang serupa, jangan lebih. Kalau antum lebih, zalim namanya. Tapi kalau antum memaafkan, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Nah, antum lebih baik. Dia memilih yang itu. Nah, fayattabi'una ahsanah. Jadi semuanya baik ya. Al-Qur'an itu ini semuanya isinya baik. Nah, orang yang mendengarkan ini ketika ada baik, ada lebih baik, dia mengikuti yang lebih baik. Demikian wallahu alam. Saya ulangi, fakullu kalami rabbina hasanun liman talahu wa liman istama'a ilaihi. Semua ucapan Allah itu baik bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya. Akan tetapi ayat ini disebutkan fayattabi'una ahsanah, itu maksudnya adalah pensifatan, penggambaran sifat kaum, suatu kaum. Idza sami'ul Qur'an yattabi'una minal Qur'an ahsana ma yataqarrabuna bihi ilallah. Dia kalau membaca Al-Qur'an dia mengikuti dari Qur'an itu apa yang terbaik yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ayol ikhwah? Nah, yatlubuna bidzalika ridahu wa yarjuna rahmatahu. Dia berharap ridha Allah.
dia berharap rahmat Allah. Sami'u Allah qala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Fakana husnu istima'ihim yab'atsuhum 'ala tadzakkur fima lahum wa 'alaihim. Karena begitu bagusnya mereka mendengar, sehingga hal itu membuat mereka mengingat apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh. Jadi mereka perhatian sekali ketika Al-Quran dibacakan, merenungi, mentadabburi, sehingga mereka ingat, saya boleh ini, saya tidak boleh ini, dihalalkan bagi saya ini, diharamkan bagi saya itu. Wasami'u Allah azza wa jalla qal, dan mereka mendengar Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, dan peringatkanlah dengan Al-Quran ini siapa saja yang takut dengan ancamanku. Wallahu alam. Jadi inti daripada ayat 18 surat Az-Zumar tadi, fayattabi'una ahsana, dia mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Kemudian apa yang dia dengarkan itu tidak sekedar lewat begitu saja di telinga, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Nah, tapi dia benar-benar apa? Yattabi'una ahsana, dia mengikuti yang terbaik. Dia benar-benar merenungi, mentadabburi, mengamalkan. Yang dia amalkan pun bukan sembarang amal, tapi ketika ada pilihan baik dan lebih baik, dia memilih yang lebih baik. Dia berusaha sebaik mungkin ya ikhwan, mengikuti Al-Qur'anu Al-Karim. Semuanya baik, tapi dia memilih yang lebih baik. Ayo lihat. Waqad akhbarana Allahu azza wa jalla 'anil jinni fi husni istima'ihim lil Qur'ani wastijabatihim lima nadabahum ilaihi thumma raja'u ila qaumihim fawa'adhuhum bima sami'u minal Qur'ani bi ahsana ma yakunu minal mau'izah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semuanya tentang jin yang bagus sekali di dalam mendengarkan Al-Quran, perhatian sekali, fokus sekali ketika mendengarkan Al-Quran, dan ketika menyambut seruan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan dari apa yang mereka barusan dengar dari Al-Quran. Bi ahsan ma yakunu minal mau'izah, dengan mau'izah yang terbaik. Ya, setelah mendengar, dia memberikan peringatan kepada kaumnya dengan peringatan yang sebaik-baiknya. Qala Allah azza wa jalla, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Istama'ana farum minal jinni. Kemudian mereka mengatakan, setelah mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, kami telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan, memberikan petunjuk, yahdi ila rusydi, memberikan, mengantarkan kepada petunjuk, jalan petunjuk, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Nah, ini contoh yattabi'una ahsana. Nah, dia mendengar dengan baik. Setelah itu dia mengatakan apa? Ya, kalau begini saya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat faidah yang luar biasa dari ayat yang dia dengar. Dia memutuskan, kalau begitu saya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mendengar saja kemudian lewat, kalam Allah itu lewat begitu saja, membekas.
Berikutnya di dalam surat Al-Ahqaf tentang jin juga, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu hai Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Ketika mereka hadir kepada pembacaan Al-Qur'an, mereka berkata kepada sesama mereka, ansitu, diam. Masya Allah, seperti ini jin. Nah, ketika pembacaan selesai, mereka pergi kepada kaumnya memberi peringatan. Apa yang mereka katakan setelah mendengarkan Al-Quran? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Kitab itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab itu memberi petunjuk kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, penuhilah panggilan da'i Allah, yaitu Nabi kita Muhammad maksudnya. Ajibu da'i Allah wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Mendengarkan dan yattabi'una ahsana. Mendengarkan Al-Quran tidak lewat begitu saja, tidak masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, tidak. Tapi mereka langsung menyampaikan apa yang telah mereka dengar ini kepada kaumnya, langsung mendakwahkan kepada kaumnya. Ini diantara contohnya ini, mendengar kemudian dia mengikuti yang terbaik. Apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, apa yang terbaik yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, langsung mereka lakukan setelah mendengarkan Al-Quran tersebut. Ini semuanya dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yani untuk menyadarkan kita semuanya bahwasanya Quran itu bukan sekedar didengar saja. Nah, ini salah satu bagian dari akhlak ahli Al-Quran, bagian dari akhlak ahli Al-Quran. Ini apa yang beliau sebutkan sekarang ini semuanya mengarah kepada judul kitab ini, adab atau akhlak ahli Quran. Ini mereka ini bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, bukan hanya menghafal, tapi yattabi'una ahsana. Ada perwujudannya, perwujudan amal dari apa yang dia baca. Dia melaksanakan yang terbaik dari amalan tersebut. Dia memilih yang terbaik dari amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Waqad qala Allahu fi surati Qaf, surat Qaf wal Qur'anil Majid, ma dallana ala azimi ma khalaqa minas samawati wal ard wa ma bainahuma min ajaibi hikmatihi fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf telah menyebutkan segala sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang agungnya langit dan bumi, besarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu langit, bumi, dan keajaiban-keajaiban yang ada di antara makhluk tersebut. Min ajaibi hikmatihi fi khalqihi, dan hal-hal yang menakjubkan dari hikmah-hikmah penciptaan itu. Tsumma dzakaral maut wa 'azima sya'nihi, tsumma dzakaran nar wa 'azima sya'naha wa 'azima sya'niha. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang ngerinya maut dan menyebutkan tentang ngerinya jahanam. Tsumma dzakaral jannah, kemudian setelah itu menyebutkan surga. Wa ma a'adda fiha li auliyaihi, dan apa saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
para walinya, yaitu dalam firman-Nya lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka orang-orang yang muttaqun di dalam surga itu disediakan apa saja yang mereka inginkan dan masih lagi ada tambahan. Apa saja yang mereka inginkan untuk mereka dan masih ada tambahan lagi dari kami. Nah, ini kalau antum cermati surat Qaf begitu isinya. Allah bercerita tentang agungnya langit, agungnya bumi, penciptaan langit dan bumi. Nah, kemudian setelah itu Allah berbicara tentang maut. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Setelah itu apa? Berbicara tentang jahannam. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Setelah itu Allah berbicara tentang surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nah, kemudian setelah itu apa ayol ikhwah? Tsumma qala ba'da dzalika kullihi inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu tadi, semua pemaparan itu tadi, di dalam pemaparan itu tadi semuanya ada peringatan, ada pelajaran bagi siapa saja yang memiliki hati dan menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ada berapa ayol ikhwah? 3. Ada peringatan. Semua yang dipaparkan tadi itu semuanya ada peringatan, pelajaran bagi liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Apa maksud 3 ini? Liman kana lahu qalbun, yang memiliki hati, maksudnya dia memahami ayol ikhwah, bukan sekedar baca saja. Nah, dia yakni memikirkan. Nah, jadi maksud liman kana lahu qalb itu adalah ya'qil, memikirkan, merenungkan, mentadabburi ayol ikhwah. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, kan begitu ya. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami dengannya. Berarti yang dimaksud hati di sini adalah pemahaman. Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki hati maksudnya dia memiliki pemahaman, dia memahami ya. Wa alqas sam'a, yakni mustami'an, dia benar-benar menyimak. Nah, dia benar-benar mendengarkan. Wa huwa syahid hadirul qalb. Syahid artinya hatinya hadir ya. Jadi dia memahami, menggunakan hatinya, pendengarannya. Hati, pendengaran, akal, semuanya hadir. Itulah orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Ini juga mengisyaratkan kepada kita lagi, ayol ikhwah, muallif membawakan ayat ini untuk mengingatkan kita kembali bahwasannya kalau Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, gunakan hati Anda, pikiran Anda, pendengaran Anda. Gunakan itu. Lahu qalbun wa alqas sam'a wa huwa syahid. Nah, memahami, menghadirkan hatinya, mentadabburinya, dan mendengar dengan baik. Fa akhbara jalla dzikruhu annal mustami'a bi udhunaihi yanbaghi lahu an yakuna musyahidan bi qalbihi ma yatlu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan kedua telinganya, hendaknya dia menghadirkan hatinya untuk memahami apa yang dia baca. Wa ma yasma', atau dia apa yang dia dengar, liyantafi'a bitilawatihi lil Qur'an, supaya dia bisa mengambil manfaat dengan tilawah Al-Qur'an tersebut. Wabil istima' mimman yatluhu, atau dengan mendengar dari orang yang membacanya. Nah, secara tidak langsung ayat ini ayol ikhwah
memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk belajar bahasa Arab ya, untuk belajar bahasa Arab. Jadi mendengar Al-Qur'an, memahami, memasukkannya ke dalam hati, merenungkannya. Hatinya hadir, pikirannya hadir, pendengarannya hadir. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Mendengar Quran, kita bisa mendengarkan dengan baik, terus memikirkannya, merenunginya, memasukkannya dalam hati. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengetahui bahasanya, Maka di antara jalan untuk menuju mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari Al-Quran itu adalah bahasa Arab ya. Bahasa Arab adalah salah satu wasilah untuk bisa seseorang itu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Jadi jangan alergi sama bahasa Arab, jangan alergi sama Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis itu berbahasa Arab, kitab para ulama berbahasa Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, belajar bahasa Arab. Banyak imam-imam para ulama yang aslinya bukan Arab, tapi mereka akhirnya bisa berbahasa Arab karena memang itu adalah kunci ilmu agama. Kunci ilmu agama belajar bahasa Arab. Nah, jangan antum pikir ulama-ulama yang punya kitab, karangan-karangan kitab yang besar itu adalah semuanya orang Arab. Enggak, mereka banyak yang bukan orang Arab. Nah, kemudian mereka belajar bahasa Arab dan bisa menghasilkan karya-karya Arab ya. Jadi enggak bisa ya kan orang belajar agama meninggalkan bahasa Arab, itu enggak bisa. Thumma innallaha azza wa jalla hatha khalqahu ala an yatadabbaru al-Qur'ana. Faqala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman, apakah mereka afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka ada sesuatu yang menguncinya, menutupnya? Masya Allah, ini celaan ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, itu celaan. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi sikap manusia terhadap Al-Quran, tadabbur atau hatinya terkunci. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita, orang kalau tidak mentadabburi Al-Quran itu ada kunci dalam hatinya, hatinya tertutup ya. Ini kan sebuah celaan ya. Berarti mentadabburi Al-Quran ini sangat ditekankan ayolah ikhwah. Kalau tidak mentadabburi Al-Quran dicela. Am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, seandainya Quran itu dari selain Allah, mereka akan menjumpai di dalamnya banyak perselisihan. Ala tarawna rahimakumullah ila maulakumul karim kaifa yahutsu khalqahu ala an yatadabbaru kalamahu. Tidakkah Anda perhatikan, wahai jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita semuanya untuk mentadabburi firman-firman-Nya. Wa man tadabbara kalamahu arafa rabb. Siapa yang mentadabburi firman Allah, dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arafa 'azimi sultanihi wa qudratihi. Dia juga akan mengenal, dia akan tahu betapa agungnya kekuasaan Allah. Dia akan tahu yakni kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa arafa 'azim tafaddulihi 'alal mu'minin, dan dia pun akan tahu betapa besarnya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kaum mukminin. Wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadatihi fa alzama nafsahu al-wajiba, dan dia akan mengetahui apa yang difardukan, ibadah-ibadah yang difardukan kepadanya, dan dia akan mewajibkan kepada dirinya melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhira mimma hadzarahu maulahul karim, dan dia pun akan berhati-hati dari segala sesuatu yang diperingatkan keras oleh Rabbnya Azza wa Jal. Wa raghiba fima raghabahu, dan dia akan menyukai perkara-perkara yang perkara-perkara yang didukung, perkara-perkara dia akan menyukai segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang selayaknya dia sukai. Mencintai segala sesuatu yang ditarghib oleh Allah Subhanahu wa taala. Targhib artinya kan membuat suka, raghiba fi suka, menyenangi. Targhib membuat senang, yaitu maksudnya memberikan motivasi, memberikan janji-janji yang baik, memberikan pahala. Nah, itu namanya targhib. Dia akan menyukai sesuatu yang ditarghib oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawatihi lil Qur'an wa inda istima'ihi min ghairihi kana al-Qur'anu lahu shifaan. Siapa yang sifatnya seperti ini, siapa yang ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dari orang lain memiliki sifat seperti ini, maka Quran itu benar-benar akan bisa menjadi syifa, obat bagi dia. Fastaghna bila malin, dia pun bisa menjadi kaya tanpa harta. Wa azza bila ashiratin, dan dia bisa menjadi mulia tanpa keluarga. Wa anisa bima yastauhisu minhu ghairuhu, dan dia bisa menjadi nyaman di saat orang-orang lain merasa asing, merasa merasa tidak nyaman. Bisa dipahami kalimat ini ya ikhwan, fastaghna bila malin. Ini karena memang kekayaan yang sesungguhnya itu bukan kekayaan harta. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'arad walakinal ghina ghinan nafas. Bukanlah kekayaannya sesungguhnya itu banyaknya harta, akan tetapi kekayaannya sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Orang kalau Al-Qur'an itu sudah seperti itu posisinya di hati dia, maka dia bisa menggapai kekayaan hati yang seperti ini ya ikhwan. Itu yang dimaksud ucapan muallif, dia akan kaya tanpa harta. Artinya dia dikayakan bukan dengan harta ya ikhwan. Ya mungkin dia punya harta, tapi dia kayanya bukan dengan hartanya. Bisa jadi dia punya harta atau dia tidak punya harta banyak. Nah, yang jelas dia kaya, tapi kaya bukan dengan harta dia. Hatinya merasa cukup, puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia akan merasa nyaman di saat orang-orang mungkin tidak merasa nyaman dengan musibah, dengan ujian, dengan ini, dengan kesempitan hidup. Nah, maka Quran bisa menjadi pelipur lara baginya, membuat dirinya nyaman, hatinya tenang. Wa kana hammuhu inda tilawatis surati idza ftatahaha mata at-ta'idhu bima atlu walam yakun muraduhu mata akhtimus surah. Maka orang yang seperti ini ya ikhwan, itu ketika membaca Al-Quran, membuka surat dari surat-surat Al-Quran, ketika dia mengawali pembacaan itu, pikirannya itu langsung kapan saya bisa mengambil mau'idhah, pelajaran dari apa yang saya baca, bukan kapan saya selesai surat ini. Nah, kapan saya menyelesaikan juz ini ya. Tapi sekali lagi ya ikhwan, mata aqilu anillahil khitab, kapan saya bisa memahami khitab Allah,
ucapan Allah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, mengambil faidah darinya. Itu yang dia fokuskan ya ikhwan. Sebagian orang membaca Al-Quran itu fokusnya apa? Ayo nang cepet ya. Wah, ini sudah surat Al-A'raf. Dia himmahnya itu, pengennya itu, fokus pikirannya itu bagaimana supaya langsung cepat selesai. Wah, target terkejar. Nah, surat Al-Anfal dia baca secara cepat supaya apa? Segera tercapai targetnya, yaitu selesai surat itu dalam 1 hari ini. Besok buka lagi surat At-Taubah misalnya. Nah, 1 jam target saya selesai. Nah, baca surat At-Taubah, lanjut surat Yunus misalnya. Ketika dia membaca Al-Quran, yang dia pikirkan itu langsung bagaimana nanti cepat menyelesaikan, cepat tercapai targetnya. Bukan bagaimana dia pelan-pelan sambil merenungi, mentadaburi, mengambil faidahnya, bukan. Nah, tapi apa? Tercapai target dia. Nah, tidak seperti itu aja ikhwah. Kata mu'alif, siapa yang Al-Quran yakni hamnya, hasratnya ketika dia membaca Al-Quran itu adalah kapan dia bisa ngambil pelajaran dari apa yang dia baca, bukan kapan dia bisa mengakhiri surat secepat mungkin. Nah, mungkin antum bertanya tentang masalah mengkhatamkan Quran berkali-kali, sebagaimana yang saya sebutkan di muhadharah sebelum Ramadan kemarin ayol ikhwah, bahwasanya para ulama itu mereka mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang membaca Al-Quran dalam sholat 3 malam khatam, 3 malam sekali khatam. Ada lagi yang khatam 3 hari sekali. Seolah-olah itu adalah sebuah perlombaan dan target menghabiskan Quran. Nah, menyelesaikan bacaan Quran. Sementara di sini disebutkan, nah, hasratnya orang yang membaca Al-Quran yang benar, fokus pikirannya itu bukan bagaimana cepat menyelesaikan, nah, tapi bagaimana dia bisa mengambil faidah, tadabbur dari ayat itu, dari ayat per ayat yang dia baca. Nah, ini seolah-olah sesuatu yang bertentangan, ya. Tapi insya Allah kalau antum memikirkan dengan baik, tidak bertentangan ayol ikhwah. Yang kita sebutkan kemarin itu khusus Ramadan. Antum masih ingat ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya memang ada larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ilahnya itu adalah karena dengan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, orang tidak bisa memahaminya dan mentadabburinya. Nah, tapi larangan itu adalah kalau orang itu menjadikannya sebagai rutinitas terus sepanjang zaman, hari-hari dia begitu. Nah, itu terlarang ya ikhwan. Adapun membaca Al-Quran dengan mengkhatamkannya sering, banyak-banyak mengkhatamkannya, bahkan kurang dari 3 hari khatam, di momen tertentu, maka itu boleh, di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Seperti bulan Ramadan, waktu yang memiliki fadilah, tempat yang memiliki fadilah seperti Makkah nih. Bagi penduduk luar Makkah, datang ke Makkah, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran ketika dia berada di Makkah, memanfaatkan keutamaan tempat. Nah, ketika bulan Ramadan dia menghabiskan bulan Ramadan dengan banyak mengkhatamkan Al-Quran demi untuk mendapatkan fadilah keutamaan Al-Quran. Nah, tadabburnya itu sudah sebelum Ramadan ya ikhwan. Mereka sudah terbiasa memiliki majelis tafsir Al-Quran, ya, mereka sudah biasa membaca kitab-kitab tafsir, tadabbur, ya, tafakkur, mengkaji. Itu sudah mereka lakukan biasa di bulan-bulan selain Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, mereka memang fokusnya banyak membaca
khatam ya ikhwan. Sering-sering mengkhatamkan, yakni untuk mendapatkan apa? Pahala tilawah. Pahala tilawah. Nah, dan sama sekali ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka mengenyampingkan tadabbur. Nah, memang fokusnya ketika di bulan Ramadan mereka tilawah ya ikhwan. Tadabburnya bukan berarti tidak. Nah, mereka sudah tadabbur, biasa tadabbur di hari-hari yang lain ya ikhwan. Orang kalau sudah biasa tadabbur terus dia membaca Al-Qur'an dengan cepat, ya, sering khatam, banyak khatam, tadabburnya bisa masuk ya ikhwan. Adapun yang nggak pernah tadabbur ya nggak bisa. Nggak pernah punya kajian tafsir, nggak pernah tadabbur misalnya. Nah, nggak tahu apa yang dia baca cepat ya nggak dapat apa-apanya nih. Secara maknanya dia mungkin nggak meroleh apa-apa, ya mungkin cuma dapat pahala tilawah saja. Nah, tapi orang yang para ulama ya, yang mereka sudah biasa tadabbur Al-Qur'an, nah, ketika mereka membacanya dan khatam berkali-kali ketika bulan Ramadan, maka tadabbur itu tidak ketinggalan karena sudah biasa tadabbur. Nah, sebagaimana orang yang biasa membaca Al-Qur'an, dia bisa cepat membaca Al-Qur'an tanpa salah. Beda sama orang yang baru membaca Al-Qur'an, mau dicepatkan bacanya ya nggak bisa, salah semua. Mau baru buka Al-Qur'an ya, baru lulus jilid 6 Iqra, nah, terus baca Al-Qur'an cepat, tentunya akan banyak salah. Tapi kalau orang sudah biasa, atau mungkin dia sudah hafal ya ikhwan, sudah hafal Al-Qur'an, terus dia membacanya, dia bisa membaca dengan cepat dan dengan benar. Nah, tadabbur pun seperti itu. Orang yang sudah biasa bertadabbur terhadap Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an dengan cepat pun dia tidak hilang tadabburnya karena sudah biasa mentadabburi. Tapi nggak pernah tadabbur, sekali baca langsung cepat, ya tadabburnya hilang ya ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Wa innama muraduhu, jadi tujuan membaca Al-Qur'an, ketika seorang membaca Al-Qur'an itu adalah mata a'qilu anillahil khitab, kapan saya bisa memahami khitab Allah Subhanahu wa taala. Mata azdajir, kapan saya bisa tunduk. Mata a'tabir, kapan saya bisa mengambil ibrah, pelajaran dari Al-Qur'an. Li'anna tilawatahu lil Qur'an ibadah, karena membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Wal ibadah la takunu bi ghaflah, dan ibadah itu tidak terwujud dengan hati yang lalai. Wallahul muwaffiq lidzalik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala la tansuruhu nasrad taqal wala tahudzuhu hadzas syi'r qifu inda ajaibihi wa harriku bihil quluba wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Jangan membaca Al-Qur'an itu seperti menebar kurma. Ad-daqal adalah kurma yang jelek, kurma yang kering, kurma yang jelek. Maksudnya membaca Al-Qur'an seperti menebar kurma, yaitu di genggaman kita ada kurma dan kita melepaskannya dengan keras. Apa yang terjadi ya? Maka kurma itu akan berhamburan, berceceran ke sana kemari. Nah, maksudnya membaca Al-Qur'an tidak boleh seperti itu, maksudnya tidak boleh berantakan ya. Nah, pokoknya dia itu kejar target gitu aja. Nah, dia nggak tahu apa yang dia baca, isinya apa, kandungannya apa, dia sama sekali nggak tahu, berantakan bacanya. Nah, bisa jadi malah bunyinya pun bisa jadi salah. Yang dhamma difathahkan, yang fathah dikasrahkan, yang kasrah didomahkan. Nah, yang penting target, nah, tercapai. Wala tahudzuhu hadzas syi'r, yaitu membaca dengan cepat seperti membaca syair. Nah, yakni la tahudzuhu, yakni sur'a, asra'a. La tusri'u, seperti jangan cepat-cepat membacanya, seperti cepatnya membaca syair.
qifu inda ajaibihi, berhentilah sejenak ketika bertemu dengan sesuatu yang menakjubkan dari Al-Quran itu. Nah, misalnya ketemu dengan surat yang berbicara tentang azab, berhenti untuk merenungkan, bahkan berdoa untuk dihindarkan dari azab tersebut. Nah, atau ketika mendengar kisah para nabi misalnya, berhenti sejenak merenungi betapa besarnya, tingginya kesabaran para nabi di dalam berdakwah, mengambil ibrah dari dibinasakannya umat-umat yang membangkang nabinya, dimasukkan ke dalam hati, direnungkan. Harriku bihil qulub, gerakkan hatimu, gerakkan hati, jangan diam saja, hati bergetar, hati bergerak dengan bacaan itu. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah, jangan sampai hasrat kalian, tujuan kalian itu adalah akhir surat. Nah, cepat ya, supaya dapat akhir surat At-Taubah hari ini. Saya membaca cepat supaya akhir hari ini saya sudah sampai akhir juz 3. La yakun hamu ahadikum akhiras surah. Ini jadi maksudnya begitu membaca Al-Quran, langsung yang terpikir itu bagaimana supaya cepat sampai pada akhir surat. Kadang orang itu membaca Al-Quran pengen ganti surat ya ikhwan. Nah, karena kalau sudah ganti surat itu rasanya sudah banyak gitu, senang gitu ya. Wah, sudah Al-A'raf sudah selesai, At-Taubah sudah selesai, sekarang Yunus, wah senang gitu. Begitu selesai surat, ganti surat itu senang. Nah, karena membaca banyak. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan menjadikan akhir surat itu sebagai hasrat terbesar kalian, tapi justru di tengah-tengah surat, ketika ketemu dengan ajaibus surah, dengan hal-hal yang menakjubkan, kamu renungi, kamu diam, kamu tadabburi. Nah, seperti itu ayyuhal ikhwah, wallahu a'lam. An Mujahid fi qaulihi azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawati. Al-Imam Mujahid berkata tentang firman Allah surat Al-Baqarah 121, yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebaik-baik atau sebenar-benarnya bacaan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Quran, Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa maksudnya sebenar-benarnya bacaan? Imam Mujahid mengatakan ya'maluna bihi haqqa amalihi, mengamalkannya dengan sebenar-benarnya pengamalan. Tafsiran semacam ini disebutkan juga dari Ikrimah. Nah, beliau mengatakan yatlunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa ittiba'i, mengikutinya dengan sebaik-baik mengikuti. Membaca dengan sebaik-baiknya bacaan, sebenar-benarnya bacaan adalah mengikuti bacaan tersebut. Ittiba dengan sebaik-baik ittiba. Ketika beliau ditanya tentang tafsirannya ini, beliau mengatakan, tidakkah kamu membaca firman Allah Subhanahu wa taala wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, wal qamari, dan demi bulan apabila mengikutinya. Nah, jadi tala yatlu tilawatan bisa dimaknai membaca memang, dan juga bisa dimaknai mengikuti. Bulan mengikuti atau datang setelah matahari. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, yakni wal qamari idza jaa ba'daha ba'da syams, mengikuti. Sehingga dari situ beliau menafsirkan yatlunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa ittibaihi, senada dengan ucapan Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Qala Muhammad ibnul Husain wa qabla an adkura akhlaqa
ahlil qur'ani wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi adkuru fadla hamalatil qur'an liyarghabu fi tilawatihi wal amali bihi wat tawadu'a liman ta'allamu minhu aw 'allamu. Sebelum saya menyebutkan akhlak ahli Al-Qur'an dan apa saja yang seharusnya adab yang mereka pegangi, adkuru fadla hamalatil Qur'an, saya akan sebutkan terlebih dahulu keutamaan ahli Al-Qur'an. Sebelum menyebutkan akhlaknya ahli Qur'an, saya akan menyebutkan terlebih dahulu keutamaan menjadi ahli Al-Qur'an, supaya yang belum menjadi ahli Qur'an bersemangat menjadi ahli Qur'an. Supaya apa? Mereka bersemangat menjadi orang yang tilawah Al-Qur'an, nah, mengamalkan Al-Qur'an. Wat tawadhu, dan tawadhu merendahkan, yakni diri atau rendah hati kepada orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bab fadlu hamalatil Qur'an, maka bab berikutnya adalah tentang keutamaan ahli Al-Qur'an. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahlun, lillahi minan nasi ahlun, Allah memiliki orang-orang dekat dari kalangan manusia. Nah, kita tahu ya makna ahli. Ahli itu sering diterjemahkan apa? Keluarga. Kalau keluarga kita, ya bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, itu keluarga. Tapi Allah tidak disifati dengan anak, tidak disifati dengan istri. Lam yalid walam yulad, mattakhadallahu min walad. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana dia punya anak sementara dia tidak punya istri. Nah, kita tidak terjemahkan itu ya kawan. Ya memang ahli, kalau untuk manusia ahli keluarga seringnya diterjemahkan apa? Keluarga. Allah memiliki ahli dari kalangan manusia, itu hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu keluarga, seperti kedekatan kita dengan keluarga kita. Allah memiliki orang-orang dekat seperti itu. Manhum ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah siapa mereka? Qal, beliau bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itulah ahlinya Allah, itulah orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya Allah. Nah, siapa yang ingin menjadi orang-orang khusus, bukan orang khususnya presiden, bukan orang khususnya gubernur, bukan orang khususnya mudir, tapi orang khususnya Allah, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main ayol ikhwah. Orang ini kadang sudah punya hubungan dekat dengan orang yang paling berpengaruh di Indonesia ini saja sudah senang ya. Nah, dia pamer kemana-mana. Nah, saya itu dulu sama presiden Indonesia itu dulu teman main saya, main kelereng dulu. Nah, dia bangga-banggakan. Nah, ini nggak pamer loh ya. Nah, padahal dia pamer. Nah, dia ngomongnya apa? Nggak pamer loh ya. Nah, dia itu dulu. Nah, kalau ada apa-apa sering minta nasihat kepada saya. Nggak pamer loh ini ya. Nah, ada orang kayak gitu ya, Ikhwan. Dia pamer tapi memukodimahi, nggak pamer. Nah, maaf lah, ini bukan pamer loh ya. Saya itu dulu. Itu perlu antum hati-hati ya Ikhwan dengan ucapan semacam itu ya. Sebagian orang itu sebenarnya pamer, sebenarnya ujub, membanggakan dirinya, fakhr, tapi dia sudah memukodimahi, ini bukan fakhr, ini bukan pamer ini. Nah, tetap aja pamer ya Ikhwan. Orang-orang semacam ini kadang antum perlu mentahi dia. Maaf ya, ini bukan bermaksud pamer loh ya. Ini saya itu sudah mengkhatamkan kitab ini, saya sudah ngaji sama ustadz itu, ustadz itu, ustadz itu. Mohon maaf, ini bukan bermaksud pamer. Antum mentai aja orang seperti itu sekali-kali. Kalau ini bukan pamer, terus apa? Nah, tolong jelaskan ke saya, tafsirkan ini masuk kategori perbuatan apa kalau antum menganggapnya bukan pamer.
Nah, ya. Ya paham ya ujung-ujungnya ya Ikhwan. Nah, jadi orang sudah punya kedekatan ya Ikhwan dengan orang yang berpengaruh, paling berpengaruh di dunia ini, sudah bangga sekali ya Ikhwan. Ya, sudah bangga sekali. Maka ini bukan orang khusus presiden, bukan orang khusus gubernur, bukan orang khususnya mudir. Dia adalah orang khususnya Allah, hamba-hamba Allah yang khusus, ahli Al-Quran ya. Kalau antum ingin menjadi orang tersebut, jadilah ahli Quran. Ingin menjadi orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, jadilah ahli Quran. An Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran nanti pada hari kiamat ya, ini pada hari kiamat, pembicaraannya ini berkenaan dengan hari kiamat nanti. Dikatakan kepada ahli Quran nanti pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik. Warattil, baca dengan tartil, dengan seksama, dengan penuh perhatian, dengan perlahan, sebagaimana dulu kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu adalah seperti akhir ayat yang kamu baca. Artinya dia diperintah untuk membaca ya kan. Setiap kali dia membaca derajatnya naik. Dia membaca lagi naik terus sampai akhirnya dia berada pada posisi derajat di surga sesuai dengan ayat yang dia baca. Begitu dia selesai membacanya, ya sudah posisinya di situ. Membaca Al-Quran di surga ya. Kita tahu semuanya bahwasanya surga itu bukan tempatnya taklif, pembebanan syariat. Taklif, pembebanan syariat itu ada di mana ya ikhwan? Di dunia. Kalau di akhirat, di surga, itu isinya nikmat, isinya kenikmatan saja, menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasakan berbagai macam nikmat, berpindah dari nikmat yang satu ke nikmat yang lain. Tapi di dalam surga ini ahli Quran ini disuruh membaca ya, disuruh membaca. Para ulama menjelaskan ini bukan bacaan taklif, bukan dalam rangka taklif syar'i, tapi ini adalah dalam rangka apa? At-tan'im, at-tana'um, supaya orang itu bisa menikmati ya, merasakan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwasanya Quran itu bagi orang-orang tertentu, orang yang memang sudah melekat hatinya dengan Quran, itu bukan beban lagi ya, bukan beban lagi ya. Dia menjadi kenikmatan, dia bisa menikmati. Sebagaimana dia menikmati makanan, menikmati minuman, dia bisa merasakan nikmatnya. Maka demikian juga Quran pun bisa seperti itu ayyuhal ikhwah. Sebagaimana tasbih, tasbih itu nanti juga dijadikan sebagai apa? Aktivitasnya penduduk surga ya ikhwan. Ini juga menunjukkan bahwasanya tasbih, tahmid, kalimat-kalimat yang mulia, pujian-pujian kepada Allah itu mengandung kenikmatan. Nah, jadi nafasnya penduduk surga itu adalah tasbih. Nah, jadi Quran pun dibaca, walaupun sudah masuk surga, Quran dibaca ya kan? Karena memang ibadah itu memang memiliki kenikmatan ya kan? Nah, An Abdullah ibn Mas'ud qol ta'allamul Quran watluhu fa innakum tu'jaruna bihi inna bi kulli ismin minhu asyran amma inni la aqulu bi alif lam mim asyrun walakin bil alifi asyrun wa bil lami asyrun wa bil mimi asyrun. Bacalah, pelajarilah Al-Quran dan bacalah dia, karena sesungguhnya engkau akan diberikan pahala dengan Al-Quran tersebut. Setiap bikulli ismin minhu asyran, setiap isim 10 kebaikan. Inna bikulli ismin minhu asyran. Amma inni la aqul, adapun saya tidak mengatakan alif lam mim itu 10. Nah,
Setelah beliau mengatakan bikulli ismin minhu asran, beliau memperinci maksudnya apa bikulli ismin itu, yaitu ternyata apa bikulli harfin, karena alif lam mim itu ternyata 3, bukan satu kata ya. Alif lam mim itu 3. Nah, alif 10, lam 10, mim 10, 30, baru 3 huruf saja. Nah, dzalika itu bukan satu kata ya kawan, hitungannya bukan satu. Dzalika, dza 1, 10, lam 10, ka 10. Dzalikal kitab. Nah, alif, lam, kaf, ta, alif, ba, per huruf ayyuhal ikhwah. Jadi inilah keutamaan membaca Al-Quran. Jadi pahalanya itu hitungannya bukan per kata, bukan per ayat, bukan per surat, tapi per hurufnya. Maka semakin banyak Al-Quran yang antum baca, semakin banyak pahala yang akan antum dapatkan. Baik ayyuhal ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Sampai sini dulu yang bisa kita baca dari penjelasan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya ke dalam ahli Al-Qur'an, alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.